10 pantangan dan larangan saat Imlek. Ada 10 pantangan atau larangan yang perlu dihindari oleh orang Tionghoa saat Imlek menurut nasihat leluhurnya dulu. Dengan menghindari hal-hal tersebut, mereka percaya akan dijauhi dari penyakit atau nasib buruk selama 1 tahun. Yang pertama, jangan mencuci pakaian dan keramas rambut. Kita dilarang mencuci pakaian pada hari pertama dan kedua Imlek, karena konon kedua hari ini dirayakan sebagai hari ulang tahun Dewa Air, Sui Shen. Rambut tidak boleh dikeramas pada hari pertama tahun baru Imlek. Dalam bahasa Mandarin, kata rambut, fa, memiliki pengucapan dan karakter yang sama dengan kata fa cai, yang bermakna menjadi kaya. Oleh sebab itu, ini dipandang sebagai hal yang tidak baik, mencuci bersih keberuntungan seseorang di awal tahun baru. Yang kedua, hindari memakai warna hitam dan putih. Dalam budaya tradisi Tiongkok, warna hitam dan putih diasosiasikan dengan berduka. Orang biasanya memakai dua warna ini ke pemakaman atau ke rumah sakit. Oleh karena itu, sangat tidak beruntung jika memakai warna hitam atau putih sepanjang bulan di tahun baru Imlek. Namun, warna merah, oranye, kuning, dan ungu dengan senang hati dipadukan selama Imlek. Hal ini dikarenakan warna-warna ini terkait dengan kemakmuran dan kesuksesan luar biasa. Ta Hong Ta Zi. Yang ketiga, hindari menyapu lantai. Menyapu pada hari pertama tahun baru Imlek adalah hal yang sangat dilarang, karena Dewa Keberuntungan Cai Sen Ye akan mengunjungi setiap rumah selama tahun baru Imlek, sehingga menyapu lantai melambangkan bahwa Anda sedang menyapu kekayaan yang dibawa oleh Dewa Keberuntungan. Yang keempat, jangan menangis atau bertengkar. Imlek melambangkan start hari pertama. Oleh karena itu, jangan menangis atau bertengkar dengan siapapun, karena hal itu akan membawa kesialan bagi Anda selama 1 tahun. Jika Anda bertengkar dengan keluarga pada hari pertama Imlek, diyakini bahwa rumah tidak akan damai sepanjang 1 tahun. Dan jika Anda menangis, Anda akan menghabiskan sisa tahun ini dalam kesedihan. Yang kelima, hindari memberi jam atau sepatu sebagai hadiah. Memberi seseorang jam atau jam tangan itu tidak baik. Hal ini karena istilah memberi jam dalam bahasa Mandarin, song zhong, terdengar sama pengucapannya dengan mengantar ke pemakaman. Terlepas dari Imlek atau hanya hari biasa, memberikan hadiah jam atau arloji kepada orang-orang sebagai hadiah juga bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Begitu pula dengan sepatu. Dalam bahasa Mandarin, xie mirip dengan kata jahat. Itu membawa nasib buruk, dan hubungan Anda dengan orang yang Anda beri sepatu itu pada akhirnya akan putus atau berakhir. Yang keenam, jangan makan bubur. Secara tradisi, makan bubur selama Imlek adalah simbol kemiskinan. Dulu, bubur dipandang sebagai makanan yang hanya dikonsumsi oleh orang miskin. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makan bubur agar tidak memulai tahun dengan hal buruk, yaitu menjadi miskin. Selain itu, juga ada tradisi tidak boleh mengkonsumsi obat atau pil apapun selama Imlek, kecuali diperlukan. Dipercaya jika Anda melakukannya, tahun mendatang Anda akan penuh dengan penyakit dan Anda akan sering sakit. Yang ketujuh, hindari memecah benda. Karena ketika barang pecah, itu melambangkan bahwa rezeki Anda juga hancur. Jika Anda tidak sengaja memecahkan sesuatu selama Imlek, ucapkanlah kata-kata keberuntungan, seperti Sui Sui Ping An.
artinya aman dan sehat setiap tahun. Yang kedelapan, bagi anak perempuan, hindari kunjungan ke rumah orang tua pada hari pertama Imlek. Dipercaya bahwa jika anak perempuan kembali ke rumah orang tuanya pada hari pertama Imlek, hal tersebut akan membawa hambatan bagi orang tuanya, terutama secara ekonomi. Anak perempuan biasanya kembali ke rumah orang tua pada hari kedua atau ketiga Imlek. Yang kesembilan, dilarang mengucap kata-kata negatif. Selama tahun baru, Anda perlu menghindari penggunaan kata-kata makian atau kata-kata sial, seperti kata-kata yang berhubungan dengan kematian atau kejadian yang tidak menguntungkan. Biasanya, kata-kata keberuntungan digunakan untuk menyapa orang, seperti Gong Xi Fa Cai, semoga makmur sejahtera, dan Xin Nian Kuai Le, selamat tahun baru Imlek. Yang terakhir, yang ke-10, pantangan menagih hutang atau membayar hutang. Dilarang menagih hutang atau membayar hutang. Hal ini dikarenakan keberuntungan akan hilang di kedua belah pihak, baik penagih ataupun yang ditagih. Nah, sobat tantangan, apakah ada yang ke-11